Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ustazah di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, anak ustazah, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Boleh minta tolong kakak untuk memimpin doanya? Get ready. Concentrate. Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ustazah, siapa yang gak masuk hari ini? Oke. Kenapa dia gak masuk, ada yang tahu? Sakit. Oke, kita doakan semoga temannya yang sakit itu diberikan kesehatan, sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Oke, anak ustazah, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ustazah minta tolong dibersihkan dulu di sekitarnya, dipastikan rapi dan bersih. Ya, kakak bisa tolong jika ada barang-barangnya ya. Rapikan kakak. Oke, baiklah, kalau gitu dipersilakan ustazah karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri. Sudah berdiri ya. Suara enak. Indonesia tanah airku, kamu tanahku. Di sanalah aku berdiri dan aku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkanku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, kemudahannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, ustazah, dipersilakan duduk kembali. Oke, baiklah anak ustazah. Sebelum melanjutkan lagi, kita breaking dulu ya. Oke, kakak minta tolong siapin satu barang di antara berdua. Satu barang boleh pensil atau pena, buku. Sudah? Sudah siapin satu? Yang kecil, nak, yang kecil. Sudah disiapin pasangan? Nah, ini berarti berpasangan berdua ya. Oke, aku semua ya, ustazah. Oke, kita mulai ya.
menjauh. Ketika Ustazah bilang tangkap, maka tangkap. Apa itu? Tarik. Oke, coba kita mulai ya. Siapkan tangannya. Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Oke, lagi ya. Oke, lagi ya. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Konsentrasi ya, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah minta untuk duduk rapi, kemudian berdiri, coba berdiri. Duduk. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan 3 kali. Oke, relax ya. Oke, anak Ustazah. Selanjutnya, Ustazah mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Nah, ketika Ustazah sedang menjelaskan materi, apa yang aku lakukan? Iya. Fokus. Nah, ketika antum sedang berdiskusi, apa yang harus dilakukan? Diskusi. Ketika temannya sedang presentasi, apa yang dilakukan? Menghargai, masya Allah, benar ya. Oke, Ustazah selanjutnya nih. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Virus. Ya, virus tentang cara pencegahan virus. Siapa masih ingat bagaimana sih cara mencegah virus? Ayo, yang bisa boleh angkat tangannya. Cara mencegah virus, oke kakak. Mencuci tangan. Ya, oke, rajin mencuci tangan. Apa lagi? Menjaga jarak. Apa lagi? Memakai masker, benar. Siapa lagi? Menggunakan hand sanitizer. Apa lagi? Ada lagi? Menjaga kesehatan dengan meningkatkan imun ya. Oke, masya Allah benar semuanya ya. Oke, anak Ustazah, hari ini kita masuk materi baru tentang keanekaragaman hayati. Anak Ustazah, keanekaragaman hayati. Nah, tahu tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati, baik itu tingkat gen, jenis, dan juga fase. Tujuan pembelajaran yang kedua apa? Mendeskripsikan keanekaragaman hayati Indonesia dan perannya yang benar. Yang ketiga, merumuskan upaya keanekaragaman hayati in situ dan ex situ dengan tepat. Oke. Oke, Ustazah, selanjutnya Ustazah mau bertanya dulu nih. Ada yang tahu ini apa? Kucing. Apa kucing? Ada? Mungkin nggak ini bukan kucing. Semuanya nilainya apa? Kucing. Ini adalah kucing. Nah, Ustazah tahu nggak apa sih perbedaan dari kedua kucing ini? Bulu. Warna, ya. Apa lagi? Jenis, ya benar ya. Apa sih yang menyebabkan mereka ini? Mereka kan sama-sama kucing, ya. Tapi dia beda ciri. Apa penyebabnya? Karena dia beda. Iya, beda genetiknya, keturunannya beda. Ya.
seperti kita manusia nih, Ustazah sama si Antum ya. Nah, Ustazah misalnya rambutnya pendek, si dia panjang, padahal kita kan sama-sama manusia. Ada lagi selain rambut apa lagi yang Ustazah? Warna kulit. Warna kulit. Oke, itu masuk ke berarti dia beda genetik atau keturunan. Oke, baiklah Ustazah. Masuk ke tentang keanekaragaman hayati. Nah, Ustazah, keanekaragaman hayati ini antum tahu nggak apa? Yaitu ada keanekaragaman hayati adalah biodiversitas, adalah variasi organisme pada 3 tingkatan. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat genetik, yang kedua, tingkat spesies, dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Nah, Ustazah, coba perhatikan pada mangga ini, ya, genetik. Keanekaragaman genetik atau gen itu adalah perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam satu spesies makhluk hidup. Seperti pada mangga ini. Mangga ini dia satu spesies, tapi dia memiliki genetik yang berbeda-beda. Nah, coba gambar pertama namanya mangga apa tuh? Namanya mangga apel. Yang kedua itu namanya mangga gadung. Yang ketiga mangga Indramayu. Yang keempat mangga apa? Nah, keempat ini yang Ustazah, yaitu satu apa? Satu spesies, tapi dia beda genetiknya, keturunannya berbeda, ya. Sama juga seperti manusia tadi, manusia, kucing, ya, dia satu jenis, tapi dia beda genetiknya, beda keturunannya. Oke? Itu paham Ustazah sampai di sini? Paham. Oke, paham. Oke, yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Nah, Ustazah, keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok. Nah, contohnya ini, hewan apa ini Ustazah? Harimau. Apa lagi? Oke, nah jadi ini itu beda jenisnya. Sama kalau misalnya yang tadi nih, dia sama-sama kucing kalau genetik, ya. Nah, ketika coba antum tebak apa yang sudah pegang genetik atau spesies, coba ya. Oke, kalau ini tadi apa? Kenapa? Karena bisa spesies. Nah, kalau sudah pegangan seperti ini, nih apa? Kenapa? Karena dia beda jenisnya, ya benar ya Kak ya. Nah, selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, ekosistem ini terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya ada ekosistem hutan, ekosistem sawah, laut, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang terdapat di negara kita atau di Indonesia ini, yang pertama ada namanya hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu cirinya bagaimana? Dia memiliki curah hujannya tinggi. Nah, keanekaragamannya juga sangat tinggi. Contohnya, Kakak pernah ke WKS atau lewat di WKS? Nah, itu salah satu contoh keanekaragaman kita dengan cirinya yaitu dia hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan mangrove. Pernah lihat hutan mangrove? Hutan mangrove. Nah, itu cirinya apa? Dia pasti berada di pesisir. Tempat hidupnya berbagai ikan dan burung air. Contohnya ada ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kakap, ikan salmon. Nah, ikan-ikan laut itu berada di hutan mangrove salah satunya. Kemudian kalau di Jambi, di tempat kita, ada namanya Sungai Batanghari. Siapa yang pernah
melewati semua matahari? Nah, oke, pasti kita semua sudah melewati semua matahari. Nah, memang saja Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, salah satunya tadi kita memiliki Sungai Batanghari, ya. Apa saja yang terdapat di sana floranya? Ada rumput-rumputan, ya. Ada lumut. Kalau faunanya apa? Ada ikan, buaya, udang, dan lain sebagainya. Nah, keanekaragaman Indonesia, hayati Indonesia, ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, kita memang sangat kaya sehingga tentu saja negara kita ini terkenal dengan negara mega biodiversitas. Nah, itu berarti maksudnya adalah kita ini adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Spesies endemik terbanyak itu terdapat di Sulawesi, Papua, Kepulauan Mentawai, dan pantai barat Sumatera. Nah, contoh hewan endemik Indonesia tahu kan tuh? Pernah lihat burung jalak Bali? Nah, itu adalah salah satu contoh hewan endemik Indonesia. Nah, ini yang saja peta penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, di sini ada namanya garis Welase. Garis Welase ini adalah zona transisi atau peralihan rumput Indonesia Melayu yang berada di sebelah timur Filipina. Meliputi negara apa saja? Meliputi daerah mana saja? Ada Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Contohnya ada gajah, ya. Nah, langsung saja manfaat dari keanekaragaman hayati ini. Yang pertama sebagai sumber pangan. Nah, yang kita makan sehari-hari itu, kita itu sangat kaya, ya. Yang kita makan sehari-hari contohnya apa? Makanan pokok kita apa saja? Nasi, apa lagi? Ayam, ubi, ya, ubi apa lagi? Jagung, kentang. Nah, itu makan karbohidrat. Nah, kita kaya dengan keanekaragaman hayati sebagai pangan. Nah, selain makanan karbohidrat, apa lagi? Sayur-sayuran. Sayur sukanya sayur apa di sini? Ayam. Apa lagi? Wortel. Itu rata-rata ya, semuanya pare gitu. Pare suka ya, masya Allah. Nah, kemudian ada saja keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Nah, atau pernah berobat menggunakan obat tradisional langsung? Pernah? Contohnya apa? Untuk apa? Bunga bidara. Bunga bidara. Untuk apa? Daun bidara untuk apa? Apa? Untuk apa? Daun bidara. Orang meninggal. Untuk apa? Untuk laki-laki. Apa lagi? Untuk yang ada mata. Yang lain ya, saya. Jadi kita itu kaya akan obat-obatan yang ada di kaya akan jenis obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, selain itu anak saja, selain obat-obatan kita juga kaya akan keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Siapa di sini yang suka make up? Siapa di sini yang suka pakai parfum? Ya. Nah, anak saja parfum itu tahu nggak antum dari mana? Dari bunga apa biasanya? Mawar. Bunga mawar, benar. Apa lagi? Melati. Iya. Itu bisa digunakan sebagai parfum. Nah, kemudian keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Nah, saja baju kita ini tahu kan terbuat dari apa? Kain dari kapas. Dari kapas. Nah, kalau kulit domba benar juga. Kalau kulit domba itu biasanya digunakan untuk apa? Itu jaket. Nah, ya saja ya. Nah, jadi kita akan kaya dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, saja selanjutnya ini tujuan pelestarian ataupun konservasi keanekaragaman hayati. Anak-anak saja perlu nggak kita menjaga keanekaragaman yang untuk di Indonesia ini? Perlu. Cara menjaganya atau pelestarikannya itu dengan dua cara, anak saja. Yang pertama dengan cara in situ, benar. In situ. Dan kedua apa lagi? Ex situ. Kalau in situ tahu nggak anak saja cara menjaganya seperti apa contohnya? Kalau in situ itu adalah
Apa kakak? Dilakukan di dalam habitatnya. Contohnya di mana? Hutan apa? Cagar alam, taman nasional, ya, marga satwa, ya benar tuh. Kemudian apa lagi yang Ustazah? Kalau yang di, iya kalau di Jambi ya Pak? Hutan kota, apa lagi? Hutan pinus, benar. Nah kalau yang tadi kan in situ, kalau ex situnya apa Ustazah? Di luar habitat aslinya. Contoh di luar habitat aslinya kalau di Jambi. Di Jambi apa? Taman Rimbo, Taman Rimba, ya. Benar, Ustazah. Oke, sampai sini ada yang mau menanyakan? Ada yang menanyakan? Enggak. Oke, kalau gitu coba Ustazah yang bertanya. Tingkat keanekaragaman hayati itu ada berapa? Ada 3, benar. Apa yang pertama? Ekosistem. Masya Allah, kasih salam hebat untuk kita semua. Hebat, Masya Allah. Oke, selanjutnya Ustazah akan membagikan kelompok sesuai dengan asesmen awal Ustazah mengenai tingkat. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, gaya belajarnya visual, dan gaya belajarnya auditory. Oke. Gaya belajar kinestetik. Kalau nggak salah silakan berbagi ya, yuk. Cika, Aulia, Septi, Ananda, Putri, bagian sebelah sini ya yang kinestetik, boleh kumpul sini. Tadi saya sebut namanya. Ayo kinestetik sebelah sini. Lanjut. Aura, Meli, Naya. Ayo, lanjut anak saja yang kinestetik ke sini langsung nak. Yang tadi saya sebut namanya. Lanjut, ayo. Yang kinestetik tadi. Aisyah, Ais, Naya, yang ini auditori. Ini kelompok auditori. Yang tadi kita sebut namanya, lanjut yang gaya belajar visual. Lanjut, Umaira, Alia. Ayo, mana Umaira, Alia? Gaya belajarnya visual. Rika, Leni, ayo ke sini yang visualnya. Boleh silakan langsung saja. Ayo. Ini visual tadi ya. Bacanya visual. Apa itu namanya visual ya? Di sini tadi apa? Audio ya, kumpul di sini langsung saja yang audio. Kemudian yang ini ya, kinestetik. Oke, LKPD-nya sudah saya bagikan. Boleh kelompoknya tadi. Kakak boleh pindah ke sini, sayang? Sini. Ya, biar enak diskusinya ya. Oke, LKPD-nya, nah Ustazah sudah bentuk sesuai dengan gaya belajar antum. Oke, boleh. Balik ke sisinya ya. Ayo kakak, sudah dapat ya KPD-nya? Ini yang kinestetik. Kita bagikan kartunya ya. Oke, boleh nak cepat yuk. Nih, itu gaya belajar kinestetik. Kita sudah siapkan. Nih, langkah kerjanya sudah ada, sudah lengkap di LKPD ya, maksud saya. Langkah kerjanya sudah lengkap di LKPD. Ini ya.
Visual ya. Untuk auditorium saya siapin untuk yang audio. Ditulis di situ ya, Nak, ya. Yang audionya Ustazah Salim ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ayo Kak, boleh mulai dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kerusakan alam karena kurangnya kesadaran manusia akan alam, khususnya hutan, menyebabkan kelangkaan. Oke, bentar. Perlengkapannya sudah lengkap semua ya. Nah, kalau yang ini tadi disuruh 10. Yang ini audionya sudah. Yang ini speakerannya warna biru. Tahan apa tadi? Cara mencegahnya ya. Boleh di sini. Upaya melestarikannya bagaimana? Gambar. Iya boleh. Terus nanti aku jelaskan berarti bagaimana dan apa yang aku lakukan. Kita bikin pohon baru. Minggu itu dan itu ya. Oke Kak. Oke, untuk tadi ya sudah bisa fokuskan. Ya. Sampai yang untuk yang kelompok auditori. Kerusakan alam karena kurangnya kesadaran manusia akan kelestarian alam, khususnya hutan, menyebabkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pelestarian in situ dan ex situ. Iya, boleh. Iya. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan di dalam habitat aslinya tanpa memindahkan hewan dan tumbuhan ke tempat lainnya. Contohnya adalah suaka marga satwa, hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Suaka marga satwa adalah tempat perlindungan khusus bagi hewan yang terancam punah. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa Muara Angke yang berada di Jakarta Utara. Di sini ada berbagai jenis hewan yang dilindungi. Cagar alam adalah tempat pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang dari ancaman kepunahan. Contohnya adalah cagar alam hijau yang berada di Sumatera Barat. Cagar alam ini melindungi harimau, beruang madu, dan beberapa tumbuhan langka lain. Langkah kerjanya ya. Sedangkan Taman Nasional adalah tempat pelestarian hewan dan tumbuhan yang juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Contohnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian, Taman Nasional Komodo yang berada di Flores Nusa Tenggara Timur yang melindungi hewan reptil raksasa yaitu komodo. Dan Taman Nasional Waikambas yang berada di Lampung melindungi hewan gajah. Di sini gajah dirawat dengan baik, bahkan Taman Nasional ini dapat digunakan sebagai tempat wisata. Hutan lindung adalah tempat perlindungan bagi hewan dan tumbuhan dan kawasan yang berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erupsi, dan memelihara kesuburan tanah. Contohnya adalah hutan lindung Wehea yang berada di Kalimantan Timur yang melindungi orangutan, macan, dan beruang macan.
Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan di luar habitat aslinya. Contohnya adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Kebun botani adalah lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang ditujukan untuk penelitian, koleksi, dan pemeliharaan. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor yang berada di Bogor, Jawa Barat. Di sini, berbagai jenis tumbuhan dibudidayakan. Bahkan, ada pohon yang sudah sangat tua. Taman safari adalah tempat wisata keluarga yang berorientasi pada kehidupan satwa di alam bebas. Contohnya adalah Taman Safari Indonesia yang berada di Jawa Barat. Tempat ini menjadi tempat yang baik sebagai edukasi mengenai berbagai jenis hewan. Kebun binatang merupakan tempat untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian hidup binatang atau hewan. Contohnya adalah Kebun Binatang Gembira Loka yang berada di Yogyakarta. Dan penangkaran adalah tempat perkembangbiakan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya dengan bantuan manusia. Contohnya adalah penangkaran buaya asam kumbang yang berada di Kota Medan. Oke, Mas Aza, sudah? Ayo. Kalian ini ada kan? Itu kan nama yang lalu. Mari disesuaikan. Nama ada nggak? Pakai udah selesai. Oke. Videonya itu ya, kalau jelas ya. Ini Pak. Oke. Ya, ada yang sudah? Mau bingung mungkin? Jadi kita diskusi di sini. Ya. Iya. Ya. Boleh dikasih pemanas ya? Jadi jelasin dulu ya. Ini sudah ya audionya, boleh diputar sekali lagi? Sudah ya, menangkap ya. Masya Allah kalau memang gaya belajarnya audio ini memang dia langsung, sehingga nggak perlu diulang lagi.
Dua-dua bawa pilates. Again. Situnya keterbalikan. Udah isi dua. Tidak sisi. Ayo mulai aktif ya, kalau berdiskusi ya, maksud saya. Yang punya pendapat boleh disampaikan ke teman-temannya. Ada yang tanya kakak? Aman ya? Alhamdulillah. Yang berada bumi dalam genetik, jenis, ekosistem. Masya Allah, keren banget nih gambarnya. Harus bakat jadi pelukis. Apa yang itu ya? Kakak. Itulah lomba-lomba. Ada bakatnya. Oke, anak saudara? Sudah? Oke, yang kelompok audio tulis sudah ya? Sudah. Oke.
Ya, gitu. Apa yang bisa Anda lakukan dengan upaya melestarikan keanekaragaman Oke. Nama kelompoknya ya. Di LKPD kan ada nama kelompoknya. Nama sekarang mana antum di sana ya. Bukan LKPD-nya. Hilang karya di sana. Bisa dulu kejauhan ini. Tapi warnanya Burung tuh apa? Kenali apa sih? Apa? Kan kami main. Ayo. Di atasnya baru yang kayak gini ya. Itu maksud anak. Allah ini aksesorisnya ya. Bisa banyak.
Ini visual, audio udah selesai latihan, jadi ya. Ini estetik. Oke, 2 menit lagi ya, Kak. Hati-hati ya, soalnya ini ya. Oke, 2 menit lagi. Untuk sini Cantik gitu loh, kayak ada glitter. ya karena ada karena ada namanya di situ. Orang ngomongin ceweknya. Ini udah selesai, tinggal nulisnya lagi ya. Oke, Ustazah, sudah semua?
Oke, Ustazah boleh dipilih ya siapa nanti yang mempresentasikannya ya. Aktifkan suasananya. Siapa yang mempresentasikan di golong ini? Oke, sudah? Ya, boleh. Kelompok yang sudah siap. Ayo, siapa yang mau duluan? Ini ya, kelompok ini. Oke, yang lain, Ustazah, silakan untuk tetap fokus kepada teman yang akan mempresentasikan hari ini. Ayo, silakan fokus ke depan semuanya maju. Oke, boleh? Ustazah. Ya, Kakak. Boleh presentasikan. Oke, yang semuanya lihat. Ustazah, lihat semuanya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, coba mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok audiografi ingin mempresentasikan tentang hasil KPJ kami. Dengan yang berjudul kerusakan alam karena tidak sadaran manusia. Boleh catatan nanti. Pertanyaan. Jelaskan perbedaan dari pelestarian in situ dan ex situ. Jawabannya? Pelestarian ex situ adalah di luar dari habitat asli makhluk hidup tersebut. Contohnya seperti kebun binatang, taman limbah, taman safari, dan yang lainnya. Kalau in situ itu berada di dalam habitat aslinya. Contohnya seperti taman nasional, cagar alam, hutan kota, dan lainnya. Oke. Apa yang dapat disimpulkan dari audio yang telah kalian dengarkan? Jawabannya, cara untuk melestarikan hayati yang berada di bumi. Nomor 3, tuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Mempelajari tentang keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Oke, dari semuanya ada yang Oke, yang mau ingin menanggapi, Ustazah boleh? Siapa yang menanggapi? Menambahkan? Ayo kakak, boleh? Ada? Menambahkan mungkin? Pertanyaan boleh? Ayo. Apa manfaat pelestarian dengan cara ex situ? Ex situ agar ekosistem agar hayati tidak punah dan kita bisa menikmati keindahan dari hayati tersebut. Oke, Masya Allah. Kasih salam hebat. Hebat, Masya Allah. Ini mungkin ada lagi? Ada? Oke. Ustazah boleh kembali ke kursinya. Oh iya, tutup dulu ya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi masalah kasih salam hebat untuk yang presentasi dan yang bertanya. Hebat,
menggambarkan atau mungkin bertanya apa yang disampaikan oleh temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genestetik ingin menampilkan hasil diskusi kami. Gen adalah suatu yang mencakup informasi genetik sebagai pembawa. Jelaskan perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem beserta contohnya. Gen adalah suatu yang mencakup informasi genetik sebagai pembawa turunan dari semua organisme yang ada. Gen sehingga dan menimbulkan keragaman tingkat dan gen sehingga Boleh tambahin temannya ya. dan variasi di antara individu yang termasuk ke dalam jenis spesies yang sama. Oke. Contoh gen: mangga madu, mangga gendang hijau, mangga alpukat, mangga apel, mangga mana lagi. Nah itu termasuk ke dalam Itu termasuk ke dalam gen. iya oke. Mangga ya. Ya, kucing, begal. Oke, mana kucingnya? Ya, kucing pasti ya. Ini semua termasuk ke dalam Ini contoh gen. terus Ini Ini Keanekaragaman hayati ekosistem atau spesies yang mempunyai ekspresi genetik tertentu dan juga memperlihatkan adanya variasi bentuk, penampakan, frekuensi, dan sifat. contoh jenis adalah ada usa, ada lambutan, durian, kedondong, macam-macam lainnya. selanjutnya Ekosistem adalah keragaman habitat, yaitu tempat tinggal berbagai jenis organisme dan perbedaan kemampuan berinteraksi setiap jenis organisme dengan lingkungannya. Dan ini adalah contoh ekosistem yang kita bisa lihat di sini. Hutan hujan tropis, hutan mangrove, padang rumput, danau, rawa, terumbu karang, pantai, dan sungai. itu termasuk ke dalam ekosistem. lanjut. Jelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati itu tingkatannya ada gen, jenis, dan ekosistem. Semua itu berkaitan kepada makhluk hidup. Dan juga selain itu ekosistem juga menjadi tempat habitat dari jenis-jenis makhluk hidup dan tumbuhan yang ada di bumi. Oke, Masya Allah. Salam hebat. Hebat, Masya Allah. Oke, mungkin dari kelompok auditori dan kelompok visual ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ayo, silakan Ustazah. Mau menambahkan, mau bertanya, atau mau apa lagi? Menanyain? Oke. Ya. Ada? Dari kelompok sini ada? Dari kelompok visual ada? Nggak ada. Oke, kalau yakin ya nggak ada ya? Sekian dari kami kelompok kinestetik. Akhiri
guys, lagi ada. Oke, boleh. Langsung saja yuk. Satu, dua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetik akan mempresentasikan dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil poster yang kami buat. Tepuk tanganlah. Ya, di sini kami membuat poster dengan slogan "Ayo jaga hutan untuk masa depan". Jadi, ada upaya pelestarian yang harus dilakukan untuk menjaga hutan agar di masa depan kita masih bisa melihat hutan yang indah dengan cara stop menebang pohon sembarangan. Stop membakar hutan. Stop memburu hewan. Ayo melindungi satwa. Ayo mengerjakan atau melakukan tindakan reboisasi, menanam ulang pohon untuk masa depan. Yang hijau. Oke, insyaallah. Tujuannya untuk melindungi flora dan fauna di dalamnya agar terhindar dari kepunahan. Oke. Oke, Masya Allah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau menanggapi atau menambahkan? Bisa sebelah ya. Oke, ada nih dari kakak Cika. Ya. Ayo, boleh menanggapi atau bertanya? Mau menanggapi, ayo boleh. Ada tambahan dari itu untuk menjaga pelestarian. Kalau di desa kami menjaga pelestarian untuk di air atau di sungai-sungai itu kami menangkapkan secara tradisional. Jadi kami menangkapkan secara tradisional agar ikan-ikan tersebut tidak punah dan flora faunanya itu tetap terjaga. Karena kami mengambil ikan itu 1 tahun sekali. Jadi dia dibiarkan untuk reboisasi lagi dalam jangka 1 tahun agar fauna dan floranya tetap terjaga. Tidak punah, itu tidak punah ya. Jadi di kampungnya si Cika seperti itu. Jadi ikan tadi itu nggak langsung setiap misalnya sebulan sekali, nggak diberikan jangka waktu berapa tahun tadi katanya? 1 tahun, sehingga flora dan faunanya di sana itu tetap terjaga. Dan ada lagi yang Ustazah mau menambahkan? Oke, boleh. Bertanya atau menanggapi? Bertanya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bagaimana cara pelestarian hutan dengan cara yang telah dijelaskan? Stop menebang pohon sembarangan. Sekarang kan banyak kasus orang yang suka nebang-nebang pohon. Oh, apalagi ke desa tuh. Jadi harus dijaga orang-orang itu menebang pohon. Ada yang untuk bikin rumah, ada yang untuk bikin pondok-pondokan, ada yang untuk kayu api. Tapi pohon ini kan ditebang nggak bisa dong. Jadi tidak boleh. Ini dampaknya sangat fatal. Apa upaya yang dilakukan? Ada yang membuat poster, bikin video pendek, bikin poster tentang mencegah penebangan hutan. Lagi kerja lagi. Ya, terima kasih. Masya Allah. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh nih, itu diskusinya nih, ayo. Oke, ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ayo kita kasih. Ada yang mau nambahin atau tidak nih? Oke, masih ada saya. Apa sila? Oke, Sila boleh? Sila. Iya, silakan untuk Kakak Sila. Kakak sila. Kakak Sila. Ayo. Boleh Kakak Sila? Siap-siap ya. Oke, Sila. Sila. Wait. Oke. Di desa. Di desa. Desa dua. Di desa 1 kenapa? Banyak orang.
pemerintah. Ada pemerintah. Pemerintahnya kenapa di desanya? Ada yang nanyain? Ayo, siapa ada yang punya lain lagi? Yang membuka program klaster yang melarang menebang hutan. Oh, di kampungan tuh. Menambahkan. Iya. Oh, gitu ya. Jadi Oh, keren dong, biasanya Kak Sila. di kampungnya itu ada poster-poster seperti ini untuk menjaga lingkungan, ya. Oke, ada lagi? Dia menambahkan ya Kak kata-katanya. Oke. Ya karena sekarang ini ya Ustazah memang banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini sehingga pemerintah pun itu ikut andil dengan membuat peraturannya apa? Dilarang Ya dikasih denda nggak dia? Iya. Iya dikasih denda apa lagi? Ada jerat undang-undang. Ya jadi memang harus hati-hati nih ya Ustazah. Jangan sembarangan menebang pohon. Ingat Ustazah, Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Siapa yang bisa menjaganya? Manusia ini yang menjaganya kita yang menjaga. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan? Oke. Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya atau apa lagi menanggapi? Ada? Cukup. Oke, cukup. Oke, kasih salam hebat untuk yang presentasi dan yang bertanya. Masya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada maksudnya Oke, Ustazah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, jadi sudah paham ya berarti ya. Itu Oke, Ustazah, kalau gitu kita mau speaking sebentar. Boleh ambil posisinya di mana ya? Kita akan bagikan petunjuknya seperti ini. Ini gambar-gambar ini adalah tingkat spesies hewan yang ada di bumi ini. Nah, jadi kalau spesies berarti ya bagaimana tadi Ustazah? Kalau spesies berarti berbeda jenis. Nah, jadi nanti apapun hewan yang antum dapatkan silakan dipraktekkan. Satu orang mempraktekkan gayanya tanpa bersuara. Iya, tanpa bersuara. Tanpa bersuara ya Ustazah ya. Halo. Apa maksud kata tadi? Jadi silakan Ustazah sebutkan namanya. Maaf. Ini hewan-hewannya nanti satu orang yang memperagakan misalnya. Tapi tidak pakai suara. Ayo. Tapi tidak pakai suara. Pakainya apa tadi? Gerakan. Bisa berdiri atau berdiri ya Ustazah coba ambil posisi berdiri. Nih, kelompok satu di sini. Ini rapatin di sini. Untuk meja kursinya rapatin di sini. Nanti antum semua di sini ya. Berbaris di sini. Kelompok yang ini berbaris di sini. Sini rapatin mana? Rapatin di sini. Mereka di sini. Kelompok ini ayo kalian di sini. Nah ini rapatin di sini. Ayo dirapatin. Nah kelompok ini di sini ya. Angkat tiga lah di sini sampai kelompok ya. Satu lagi. Baru sini ya. Oke,
Oke, coba menghadapnya ke sini yuk. Menghadap ke sini ya saja. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Halo. Oke, coba yang kelompok visual mana? Ini. Ini kelompok audio di sini. Sini. Karisa. Yang satu lagi kelompoknya di sini, Say. Kamu di sini. Oke. Saya kembali mengingatkan. Maaf kakak semuanya nanti dapat giliran di sini ya. Nanti semuanya. Anak Saza, halo, sekarang ya. Semuanya nanti akan dapat giliran. Ketika temannya sudah bisa jawab, silakan ambil lagi spesiesnya di sini. Jadi untuk gerak, ingat ya, gerakan tanpa bersuara. Ya, kita lihat yang di sana benar atau tidak nanti ya, di belakang. Oke? Apa itu? Nanti kalau dapat gambar yang sama boleh ditukar ya. Oke, boleh kita mulai. Are you ready? Ready. Tepuk tangan. Good. This is our gambar. Oke, mulai 1, 2, 3. Boleh ambil gambarnya. Ayo peragakan ke temannya. Foto dada, foto cepat. Ini apa? Ini monyet ya. Oke, benar yang di sana. Monyet ya katanya. Monyet. Oke, langsung balik ya. Balik lagi ke angkat ke bagian depan. Bagian depan. Bagian depan ini juga. Boleh? Ambil lagi. Silakan atau lanjutkan. Ayo. Jangan lihat ke temannya ya. Ayo, apa tuh? Oke, lanjut. Ayo, lanjut lagi. Peragakan. Monyet, bener ini dengan monyet. Oh iya benar. Monyet, tadi aku mana monyet? Iya benar. Ini lagi ya. Monyet. Iya benar monyet. Ayo satu kali lagi. Silakan satu kali lagi. Tidak pakai suara, tidak pakai suara. Nah, betul. Satu.
dikerjakan secara mandiri dan setelah itu langsung dikumpulkan ya. Oke, di sini berapa orang boleh? Berapa orang nih? Oke, boleh lagi kan Ustazah? Yuk, di sini nih. Oke, nanti langsung dikumpulkan. Dapat semua kan? Udah gampang-gampang semuanya tadi sudah masuk ke dalam penjelasan Ustazah yang dipresentasikan sama teman antum, itu sudah lengkap ya. Allah, ini tinggal 2 lagi nih. Ayo, berarti gampang kan? Kan sudah dikuasai materinya, gampang. Ya enggak? Iya atau tidak? Iya. Iya. Ayo dikerjakan secara mandiri. Oke. Ada yang sudah selesai boleh dikumpulkan Ustazah? Ayo boleh, sudah boleh dikumpulkan. Ayo kakak. Kakak, ayo dikumpulkan. Ayo oke, yuk. Ayo sudah boleh dikumpulkan. Kalau dikumpulkan 1 orang, bisa nggak? Nah, langsung kumpulkan yuk. 1 orang mau ini. Ya, satu lagi. Ya. Yuk, sudah. Oke, ini dari kelompok audio sudah selesai semua. Audio sudah. Ini setting belum? Yang ini? Ya. Ya, ya, ya. Ayo. Oke. Ayo, silakan Ustazah, lanjutkan lagi. Ayo, kumpulkan. 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 Oke, ini sudah. Ayo lanjutin. Oke, sudah semua? Oke. Tunggu 2 orang lagi ya, kita tunggu sebentar lagi. Oke, boleh kakak kumpulkan Sayang? Oke. Ayo Sayang, boleh dikumpulkan? Ya. Oke, Rana Ustazah, ini berdasarkan nanti hasil evaluasi yang sudah aku kerjakan, nanti kita lihat ya. Nah, nilainya di atas KKTP itu akan melakukan pengayaan. Sebaliknya yang nilainya di bawah KKTP nanti akan ada remedial ya. Oke. Sampai di sini ya Ustazah, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang bisa bantu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, kita tadi bahas tentang apa Ustazah? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu tadi beberapa
berapa tingkatan ya? Tiga. Apa tiga? Apa antara? Genetik, Dan ekosistem. Kalau genetik maksudnya tadi bagaimana Ustazah? Iya, dia satu spesies. Iya, berbeda genetik. Kemudian anak Ustazah, yang apa lagi? Tadi genetik spesies. Kalau spesies apa berarti dia beda? Beda jenis. Kalau ekosistem tempat tinggal. Kemudian apa lagi? Yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Ex situ dan in situ itu cara upaya kita dalam untuk pelestariannya. In situ bagaimana Mas Faza? Ya, melestarikannya dengan di habitat aslinya. Kalau ex situ? Coba in situ apa Mas Faza? Secara alam. Apa lagi? Apa? Lingkungan kota, hutan pinus, sama yang apa? Dan mangrove, ya apa lagi? Taman nasional. Kalau ex situ kebun binatang. Kalau di Jambi itu apa? Iya, kebun binatang Taman Rimba ya. Apalagi yang saja? Apa? Ya. Oke, nah ada saja. Kemudian setelah itu ada lagi nggak tadi nih? Kayaknya ada yang ketinggalan. Ayo, siapa yang bisa mengingatkan lagi? Ada? Apa? Upaya tadi apa? Sudah nggak? Bagaimana nih kalau misalnya untuk kita Ustazah? Upayanya gimana? Cara kita gimana? Selain institusi itu apa Ustazah? Iya, tidak menebang pohon sembarangan. Karena sekarang ini ya Ustazah, pemerintah pun itu ikut apa? Ikut turun tangan untuk menjaga kelestarian alam kita. Karena Ustazah, Indonesia ini kaya akan keanekaragaman hayati. Disebut dengan apa? Ayo apa? Mega diversitas. Oke, nah Ustazah berarti paham semua ya? Oke, Ustazah, ada lagi yang belum dipahamkan? Atau belum paham maksudnya? Atau ada yang ketinggalan mungkin atau mau ditambahkan lagi? Sudah? Oke, nah Ustazah, ada sesuatu, ada ini apa Ustazah? Nah Ustazah, Ustazah mau refleksi ya. Ustazah diisi, nanti tempelkan di papan tulis apa yang sudah antum dapatkan dan selama pembelajaran tadi, hal apa yang paling berkesan di hati antum selama pembelajaran keanekaragaman hayati tadi, ya? Oke? Boleh menurut Ustazah perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil sticky note-nya. Ya. Kelompok mana dulu kelompok ini? Langsung ini. Boleh diisi ya Nak ya? Tadi apa satu Ustazah? Iya, satu. Apa yang sudah antum dapatkan dan pengalaman yang paling berkesan sama pembelajaran hari ini. Boleh ditulis dulu ya. Ada berapa? Boleh tulis satu orang satu, nanti ditempelkan di papan tulis ya. Ya, pengalaman yang berharga, pengalaman yang paling berkesan dan apa yang antum dapatkan boleh ditulis di situ ya. Boleh kasih nama di bawahnya.
Ditempelkan di sini ya Kak ya. Yang sudah, kita lagi kita kasih waktu bentar ya. Oke, yang sudah boleh ditempelkan? Ayo Kakak, boleh tempelkan yang di sini ya. Maju. Ya, tadi estetik. Oh, Boleh disampingin aja, tinggi-tingginya nih tuh. Sudah ya saya pilih. kalian jatuh itu kan tempat lagi. Salah tuh. Ya Allah. Makasih Ratu. Terima kasih pada kita. Boleh jatuh beberapa ya. Oke nih, kita bacakan ya sebagian. Ada yang seru presentasinya, aktif, happy, ilmu yang bermanfaat, berikutnya seru, agak sedikit ngantuk, ada yang sedikit ngantuk ya. Happy, mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang keanekaragaman hayati, masya Allah. Ada yang menungguin sama bagian jatuh ya maksud saya. Oke, yang Ustazah, sampai di sini materi kita pada hari ini ya Ustazah. Baiklah, Ustazah akan menyampaikan materi kita berikutnya yaitu tentang apa? Klasifikasi organisme. Itu insya Allah akan kita bahas di hari Rabu depan ya. Yang Ustazah, kita tolong yang singkat, boleh mimpin doanya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Let's pray together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan minta maaf jika ada salah ya. Oke, terima kasih.